Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalin, Allahumma sholli ala Muhammadin fil akhirin wa rahmatan lil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga sampai sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan insya Allah keimanan, dan kita diringankan langkahnya, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju tempat kajian ilmu ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah syafaatnya yang kita nantikan di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu sebagaimana biasanya, kali ini kita akan melaksanakan kajian yang edisi 20 yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Ma'mun Rosidi. Untuk itu waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'an ay yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Yang saya muliakan beliau Bapak Mulyono selaku sekretaris Masjid Jami' Darul Mukminin, dan jamaah kita Bapak Adnan dan beliau Bapak Muslim dan ibu-ibu yang setia mengikuti kami, yaitu untuk menyambut berbuka bersama dengan kajian Al-Quran, kajian Al-Hadis yang berhubungan dengan insan atau diri manusia. Mudah-mudahan setiap langkah kajian kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk rahmat seluruh alam. Kejadian alam semesta tentunya dari Allah, sudah dari Allah, Allah menciptakan nurnya. Sudah, kemudian jadi nur itu berproses dan evolusi. Itulah bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW itu untuk rahmat seluruh alam. Itu Al-Qur'annya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau hadis qudsinya, anna minallah wal alamin minni. Saya Nabi Muhammad dari Allah, ya, dari nur segala sesuatu daripadaku. Bapak Ibu hadirin shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini
kita akan mengkaji tentang kemurnian daripada Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui berbagai macam cara. Ada yang berbagai macam cara, yaitu melalui perantara malaikat Jibril. Ada yang turunnya wahyu itu dengan mimpi. Ada dengan suara gemerincing. Ada petunjuk untuk melihat di balik suatu benda dan lain-lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang jumlahnya ada 114 surat, 30 juz, yang hurufnya itu ada 30 huruf-huruf hijaiyah maksudnya, yang dirangkai menjadi tulisan Al-Quran yang asal mulanya tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya, tidak ada dhamma, kasroh dan seterusnya. Itu asalnya tidak ada. Bagaimana Al-Quran diturunkan ketika Iqra, Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, jadi orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mau mengimani Al-Quran, dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad. Itu dituduhkan. Maka di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 37 yang saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Yang artinya, dan tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat dari selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan secara terperinci isi-isinya. Tidak ada keraguan daripadanya Al-Quran, Tuhan semesta alam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika diturunkan Nabi Muhammad, yaitu ketika berkhalwat atau berunzilah di Gua Hira, maka datanglah malaikat Jibril dengan mengucapkan Iqra. Iqra, Iqra. Pertama dia tidak bisa mengucapkannya. Bagaimana dia bisa mengucapkannya? Enggak ada tulisannya. Iqra lagi enggak ada tulisannya. Ya enggak bisa. Dan dipeluklah oleh malaikat Jibril. Langsung dia lemes seperti terpatah-patah. Yang isinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, isinya itu adalah cahaya. Ya, karena tidak ada tulisannya. Maka Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu ini, ternyata wahyu ini untuk meniti jati diri manusia.
Dari mana engkau diciptakan ini? Ternyata kita diciptakan oleh Allah dan sepanjang zaman dengan ilmunya, dengan Al-Quran tidak akan bertentangan. Bahwa manusia itu benar-benar ciptaan Allah. Adakah manusia diciptakan oleh selain Allah? Manusia bisa cipta? Tidak bisa. Kalau yang manusia iman proses, nah itu proses, yaitu prosesnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling bisa ya plastik, paling ya karet. Yang sekarang modern apa manusia itu? Ya manusia, tapi nggak ada nyawanya. Nah, robot, terus bukan robot lagi, apa istilahnya ini? Nggak bisa nyebutnya ini. Apa? Apa? Aduh, lupa. Nanti kalau saya ketahuan namanya, Pak Makmun ketahuan begitu ya. Orang jadi boneka tapi cantik persis, juga seperti manusia, tapi di dalamnya kabel, benang, besi begitu ya. Itu juga bisa membusuk gitu ya. Juga ngomongnya pelo-pelo begitu ya. Nah, jadi di sini bahwa Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Bagaimana Allah menurunkan kitab-kitab yang sebelumnya, namanya sohifah atau lembaran-lembaran itu. Itu juga melalui proses mimpinya para nabi dan rasul. Di antara kitab-kitab sebelum Al-Quran yaitu satu kitab apa Bapak Ibu? Taurat, kemudian Zabur, Injil. Nah, sebelumnya itu Nabi Adam itu sohifah atau lembaran-lembaran. Nah, karena Nabi Muhammad dituduh, maka ini tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang berikutnya 39 yaitu surah Yunus. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin mislih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah pantas mereka atau kamu mengatakan dia Muhammad yang telah membuatnya? Terus inilah tantangan daripada Allah kepada orang-orang yang menuduhnya bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad. Qul fa'tu bi suratin mislih. Kalau kamu memang itu tuduhan buatan Muhammad, coba buat yang semisal daripada Al-Quran. Suruh bikin au sampai sekarang. Tidak ada namanya sekarang Al-Quran palsu, pasti ketahuan. Ya, pasti ketahuan. Terus yang semisal Al-Quran sudah tidak mungkin. Terus akhirnya wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil dan siapa-siapa yang mampu untuk bisa membuat Al-Quran daripada selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya Al-Quran itu sangat mudah sekali. Mukjizat Nabi Musa tongkat jadi ular. Bapak Ibu belajarilah Al-Quran itu mukjizat. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Pelajarilah Al-Quran. Mukjizat yang nyata, yang masih ada. Siapa saja yang mau belajar Al-Quran pasti selamat. Jadi nanti Bapak Ibu kalau belajar Al-Quran, mengenal apa itu kapalnya Nabi Nuh, itu sudah ngerti isinya, ya, itu ngerti semua. Kalau kita tidak belajari Al-Quran, walaupun sambil mendengarkan penjelasan dari guru-guru kita secara daripada isi Al-Quran, ya kita nanti tenggelam, ya. Kapalnya Nabi Nuh yang tidak tenggelam sekarang ya memangnya masih ada bagi orang yang mengenal. Nah, Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Di Al-Quran sudah sangat jelas sekali. Jelasnya bagaimana? Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, terus kamu membara.
Terus kamu bakar Nabi Ibrahim, tapi dinginlah. Sudah dingin, selamatkanlah Nabi Ibrahim. Itu kalau tahu isinya, subhanallah. Pengen tahu isinya Pak tenang. Pengen tahu isinya. Ya kalau sampai sudah tahu isinya puasa itu 1 tahun, ya sudah tahu itu. Bapak Ibu, mohon maaf kalau digara-garai, jangan gampang terbakar. Artinya jangan gampang marah. Padahal isinya itu di situ. Lah ada di mana itu? Di atas daripada Al-Qur'an ini memang ada namanya kalimat tauhid nur buat. Yaitu siapa saja bisa membedah rahasia kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia pasti aman. Ya. Jadi itu yang pokok sebenarnya. Jadi kalimat tauhid itu yang kodim dulu. Ya. Kalau Al-Qur'annya kan waktu Rasulullah SAW umur 40 tahun, ya jelas itu diturunkan Al-Qur'annya bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan. Tapi kalau kalimat tauhid itu kalau nggak dibuka, ya mesti kita bingung. Maka seperti apa hebatnya seseorang, pasti bingung dia kalau tidak membuka rahasia kalimat tauhid. Itulah rahasia daripada Al-Qur'an itu, isinya itu nur itu sebenarnya. Al-Qur'an nur, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Itulah kemurnian daripada Al-Qur'an. Al-Fatihah.